Striker timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen mendadak jadi perbincangan di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025. Bomber berusia 26 tahun itu dikabarkan menjadi bidikan klub papan atas, Bali United. Ragnar Oratmangoen tengah dikaitkan dengan klub Liga 1, Bali United sebelumnya. Pemilik Bali United mengakui ketertarikannya mendatangkan pemain keturunan, tulis unggahan akun Instagram Rumor Bola. Rumor itu semakin menguat setelah Ragnar Oratmangoen resmi dilepas oleh klubnya di Liga Belanda yaitu FC Groningen. Namun, rumor yang semakin menguat itu justru mendapat cibiran dari warganet. Sebelumnya, Ragnar direkrut oleh FC Groningen pada musim panas 2021 dengan kontrak 3 tahun ditambah dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Pada musim 2023-2024, Ragnar dipinjamkan ke Fortuna Sittard untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Sementara bersama Fortuna Sittard, Ragnar mendapat kesempatan tampil sebanyak 31 kali dan hanya bisa mencetak 1 assist. Hal ini tentu tidak cukup untuk membuat Fortuna Sittard ingin mempermanenkan dirinya. PSSI menilai kalau kiper pinjaman Inter Milan Emil Audero berat untuk diajak membela timnas Indonesia. Kecil peluang untuk menaturalisasi kiper Sampdoria itu. Audero sempat diyakini bakal menjadi salah satu pemain keturunan yang akan dinaturalisasi PSSI. Terlebih, ia tidak kunjung mendapat panggilan timnas Italia. Sang kiper juga tampak sudah memberi kode ingin membela Indonesia. Pemain berdarah Nusa Tenggara Barat itu mencantumkan bendera Indonesia di akun media sosialnya. Namun, ternyata hal itu belum meyakinkan PSSI untuk melakukan penjajakan dan pendekatan ke Audero. Federasi menilai bahwa hal itu bukan perkara mudah. Emil sih berat, jujur. Kami masih berharap Martin Paes, dia oke, kata anggota komite eksekutif Arya Sinulinga. Di luar itu, Arya mengakui pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan beberapa pemain keturunan. Hal ini terkait upaya federasi yang terus ingin membangun timnas seiring kelolosan Garuda ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain yang diincar tak hanya di level senior tetapi juga U20. Meski begitu belum diungkapkan identitas maupun kisi-kisi pemain yang diincar. Kontribusi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia sangat luar biasa. Bahkan, netizen Indonesia mengharapkan sejumlah pemain keturunan yang dihubung-hubungkan dengan Indonesia agar dapat bergabung dengan timnas. Seperti halnya pemain keturunan Indonesia, Miss Hilgers, diserbu netizen setelah mengomentari debut Calvin Verdonk bersama timnas Indonesia. Calvin Verdonk membagikan debut manisnya bersama timnas Indonesia di Instagram pribadinya. Ia berhasil mengantarkan skuad Garuda menang lawan Filipina sekaligus lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Unggahan tersebut lantas dikomentari oleh Miss Hilgers. Pemain dengan nilai pasar 101,6 miliar itu memberikan komentar singkat dengan emoji tangan menelungkup. Tak ayal, komentar tersebut langsung diserbu netizen dengan lebih dari 17.000 like dan 2.000 lebih komentar. Miss Hilgers pernah hendak diproses oleh PSSI untuk menjadi WNI. Namun, orang tua pemain tidak memberi restu sehingga proses batal. Justin Hubner bakal absen saat timnas Indonesia memainkan laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Sebagai pengganti, Elkan Bagot masuk dalam opsi. Timnas Indonesia sudah pasti kehilangan Justin Hubner untuk matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek asal Cerezo Osaka di Liga Jepang itu dalam akumulasi kartu. Justin Hubner menerima kartu kuning ketika timnas Indonesia menang 1-0 atas timnas Vietnam pada 21 Maret 2024 dan mengalahkan timnas Filipina 2-0 pada 11 Juni 2024. Situasi itu memungkinkan terjadi perubahan komposisi pemain. Elkan Bagot tidak masuk skuad timnas Indonesia dalam 2 partai terakhir, timnas Indonesia mungkin akan dipanggil lagi. Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot diduga karena kejadian di babak playoff Olimpiade 2024 pada Mei 2024. Saat itu, Bagot tidak memenuhi panggilan untuk membela Garuda Muda. Namun, pintu untuk bermain di timnas Indonesia diklaim kembali terbuka untuk Elkan Bagot. Saya rasa hubungan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot oke-oke saja. Ini kan soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana. Jadi pokoknya, Elkan Bagot tersedia. Habis itu, tinggal keputusan pelatih yang menentukan apakah dibutuhkan atau tidak, ungkap Arya Sinulinga. Elkan Bagot memang tidak memenuhi panggilan untuk membela Indonesia di playoff Olimpiade Paris 2024. Namun, Arya yakin bahwa Elkan Bagot dan semua pemain lainnya punya keinginan membela skuad Garuda. Saya rasa sekarang semua pemain mau bermain dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Arya Sinulinga.
PSSI masih terus memperjuangkan Maarten Paes agar bisa segera main membela timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu masih terganjal aturan FIFA. Paes pernah membela Belanda U21 kala usianya sudah menginjak 22 tahun. Sementara FIFA punya aturan bahwa pemain tidak memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Karena masalah inilah Maarten Paes belum bisa membela timnas Indonesia meskipun sudah menjadi warga negara Indonesia. PSSI masih terus memperjuangkan Paes di pengadilan arbitrase olahraga CAS. Maarten Paes perkembangan masih coba terus. Di FIFA masih ada peluang, di CAS juga ada peluang, berbarengan semua prosesnya, kata Arya Sinulinga. Dilanjutkan Arya, PSSI berharap Maarten Paes sudah bisa membela skuad Garuda pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan Indonesia di babak itu akan dimulai pada September mendatang. Timnas Indonesia berpeluang menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Australia. Untuk itu kehadiran Paes pun bisa menambah kekuatan Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami berharap begitu, apalagi Maarten Paes sudah WNI. Sudah lengkap semua dokumennya, ada paspor, ucap Arya. Ole Romeni dipastikan jadi harapan baru Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini berada di bawah sorotan positif dengan berbagai perkembangan penting, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu topik yang paling hangat adalah kemungkinan naturalisasi oleh Romeni, seorang penyerang berbakat dari Belanda. Pelatih Shin Tae-yong sudah memberikan sinyal kuat tentang perlunya memperkuat lini serang Timnas Indonesia, dan Romeni disebut-sebut sebagai salah satu kandidat utama. Pernyataan ini memperkuat spekulasi bahwa Romeni akan menjadi salah satu opsi utama untuk memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Romeni juga memberikan kode kuat melalui media sosial. Ia mengomentari debut Calvin Verdonk bersama Timnas Indonesia dengan satu kata, "Wow." Verdonk adalah mantan rekan setimnya di NEC Nijmegen. Dan komentar ini menimbulkan spekulasi bahwa Romeni bersedia mengikuti jejak Verdonk membela Timnas Indonesia. Komentar sederhana ini menjadi sinyal kuat bagi para penggemar yang berharap melihat Romeni berseragam merah putih. Tidak hanya itu, dalam wawancara bersama Football Primer, Romeni mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI yang merasa bangga dan terbuka untuk proses naturalisasi serta membela Timnas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa proses naturalisasi oleh Romeni bukan hanya spekulasi semata, tetapi sudah berada dalam tahap yang serius.